Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas ekonomi. Dan untuk hari ini kita akan membahas ekonomi kelas 10 ya. Bab pertama itu konsep dasar ilmu ekonomi. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian kelangkaan, terus faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, macam-macam kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, serta kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Itu untuk pembahasan kali ini. Karena ini pembahasan di pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama kita sudah. Nah, di pertemuan kedua ini atau di kegiatan pembelajaran kedua, tujuan pembelajaran ya, ini kita dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, terus mengidentifikasi faktor-faktor kelangkaan dan macam-macam kebutuhan, terus faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, serta kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Nah, itu untuk kita pembelajaran kedua. Kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian kelangkaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan scarcity. Nah, ini ada gambar di mana ini menggambarkan ibu-ibu sedang mengantri. Mungkin pasti ini lama ya mengantrinya untuk mendapatkan gas. Nah, untuk mendapatkan gas ini mereka rela nanti berlama-lama. Karena apa? Karena mereka harus mendapatkan gas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, gambaran ini menggambarkan terjadinya sebuah kelangkaan gas LPG. Kenapa? Karena ini kondisi gas LPG yang tidak sebanding atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya, sehingga ini kondisi gas LPG ini tidak mencukupi, sehingga banyak ibu-ibu yang mengantri untuk mendapatkan, rela menunggu berjam-jam kepanasan hanya untuk mendapatkan gas LPG. Nah, ini gambaran sebuah kelangkaan. Kita masuk ke pengertian kelangkaan. Ini menurut Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik ya manusiawi. Jadi kelangkaan ini terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Artinya ini sebuah kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus berhadapan dengan jumlah produksi barang dan jasa atau sarana pemuas kebutuhan yang terbatas, sehingga ini bisa mengakibatkan terjadinya sebuah kelangkaan. Nah, kelangkaan adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak, ya, sementara barang atau sumber daya jumlahnya terbatas. Ya, ini tadi misalkan masyarakat membutuhkan gas LPG ya 10 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Nah, dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Nah, kekurangan ini yang akan menjadikan sebuah kelangkaan. Nah, artinya secara sederhananya kelangkaan itu adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas sementara sumber daya atau sarana pemuas kebutuhannya terbatas. Itu sudah sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nah, secara umum ada 5 penyebab ya terjadinya kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini karena dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Jadi ada tempat yang mempunyai tanah subur, tapi ada juga tempat-tempat yang tidak mempunyai tanah subur, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Akhirnya terjadi sebuah kelangkaan.
Sama dengan tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah. Ada juga tempat yang tidak mempunyai sumber air berlimpah, sehingga untuk yang tempat yang tidak punya airnya berlimpah ini menjadi akan jadi sebuah kekurangan air bersih, kekurangan sumber mata air, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi ini terjadi sebuah kelangkaan. Nah itu, jadi perubahan letak geografis pun bisa menimbulkan kelangkaan. Terus selanjutnya pertumbuhan penduduk. Nah ini pertumbuhan penduduk menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonom ya asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi ini akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Seperti itu. Jadi pertumbuhan penduduk pun ini jelas mempengaruhi kelangkaan. Karena pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, tapi tak sebanding dengan pertumbuhan produksinya, ini akan menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya, kemampuan produksi. Nah, ini kemampuan produksi itu faktor-faktor produksi itu ada tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan. Nah, yang kita punya atau ada di wilayah kita itu tidak akan sama kemampuannya dengan wilayah lain. Hasil tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Ya. Jadi tergantung ini kemampuan produksinya cepat enggak. Kalau cepat ini bisa sedikitnya mengimbangi pertumbuhan penduduk. Artinya sedikitnya kebutuhan manusia yang tidak terus ini bisa tercukupi. Berbeda dengan kemampuan produksinya yang kurang. Ya, artinya ini jumlah pertumbuhan produksinya pun akan sedikit, sehingga tidak semua kebutuhan manusianya terpenuhi. Nah, selanjutnya ini perkembangan teknologi. Nah, ini di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Nah, ini ketika teknologinya lebih rendah, ini jelas akan mengakibatkan kelangkaan karena tidak tercukupinya kebutuhan manusia yang tak terbatas ini dengan pertumbuhan penduduknya pun yang cepat. Sehingga ini akan mengakibatkan terjadi sebuah kelangkaan. Selanjutnya bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu penggunaan kebutuhan manusia. Ya, ini untuk sumber daya alam yang terpengaruh oleh bencana alam ini jelas. Misalkan sumber daya alam di suatu wilayah itu melimpah, tapi karena terjadi bencana ini akan berkurang. Artinya ketika sudah berkurang ini tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Apalagi yang sumber daya alamnya di suatu wilayah itu sangat tidak banyak, ya, ternyata tidak subur tanahnya, ini jelas ketika ada bencana ya, semakin tidak mencukupi ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana seperti itu. Ini bencana alam juga ini mempengaruhi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Nah itu 5 faktor secara umum yang menyebabkan kelangkaan. Jadi letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, bencana ini mempengaruhi terjadinya kelangkaan. Selanjutnya, ini kebutuhan. Ini skema macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi 4 ya. Menurut intensitas, faktor pemenuhan, sifat, dan subjek. Ya, menurut intensitas itu ada primer, sekunder, tersier. Menurut waktu pemenuhan itu ada sekarang, akan datang, tidak terduga sepanjang waktu. Kebutuhan menurut sifat itu ada jasmani maupun rohani. Kebutuhan menurut subjek itu ada individu dan umum. Nah, kita bahas ya satu persatu. Nah, kebutuhan menurut intensitas itu ada kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Jadi ini paling utama dan harus terpenuhi.
Misal misalnya ini makan, minum, pakaian, rumah, dan kesehatan. Itu disebut dengan sandang pangan papan. Jadi ini wajib terpenuhi. Ya. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Ya. Misalnya, telepon, ya, dan sarana angkutan, dan sebagainya. Ya. Terus selanjutnya kebutuhan tersier. Ini disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Ya. Contohnya perhiasan atau mobilnya. Jadi intinya kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang memang kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi. Baru kebutuhan tersier. Mungkin ini untuk yang berpenghasilan tinggi ya bisa terpenuhi ya. Karena mungkin mereka kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, baru kebutuhan tersier. Berbeda dengan yang berpenghasilan pas-pasan. Ya mungkin mereka hanya mampu sampai kebutuhan sekunder, yaitu pun dipaksakan. Tapi untuk kebutuhan tersier ini, untuk penghasilan yang pas-pasan ini jarang mereka menyentuh kepada kebutuhan tersier. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu itu ada. Kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhan kebutuhannya. Misalnya saat kamu sakit, ini harus kan membutuhkan obat, harus membeli obat secepatnya agar sakit kamu agar ketika kita sakit bisa cepat sembuh. Nah, itu kebutuhan sekarang. Ada juga kebutuhan akan datang. Nah, ini adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang, tapi ini menjadikan sebuah sikap preventif ya, sedia payung sebelum hujan. Artinya, contohnya tabungan ini untuk menyiapkan masa akan datang. Ya, ini sikap preventif, sikap sedia payung sebelum hujan. Jadi menyiapkan untuk masa depan kita. Ini pasti eh, tidak fatal, tapi ini cukup memberikan kebutuhan untuk masa yang akan ya seperti itu. Ini contoh tabungan dari menabung. Ya. Selanjutnya kebutuhan tidak terduga. Ini kebutuhan yang seketika ya terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, ya. Yang tiba-tiba dan harus dipenuhi ya, oleh kita. Misalkan anak tetangga atau anak kita atau adik kita mengalami kecelakaan bersepeda, ya harus secepatnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, ya. Selanjutnya, kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya belanja. Ini tidak dilihat harus kapan, tapi sepanjang waktu selama kita hidup, ya, kita harus mencari ilmu. Jadi ini kebutuhan sepanjang waktu. Ya. Selanjutnya, ini masih macam-macam kebutuhan ya. Kebutuhan menurut sifat itu ada kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia. Ya. Ini kebutuhannya seperti berolahraga gitu. Itu kebutuhan jasmani. Terus kebutuhan rohani ini tidak tampak ya secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah ya, yang akan menyebabkan rasa gembira, lega dan lain-lain. Nah ini contohnya, contoh kebutuhannya adalah kita membutuhkan kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Ini ya untuk kebutuhan rohani. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek. Ini ada kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Nah ini disebut kebutuhan individu yang memang penggunaan kebutuhannya untuk kepuasan pribadi. Nah, ada juga kebutuhan kelompok. Nah, ini adalah kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Ya, tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit, jalan. Ini kebutuhannya untuk kepentingan umum. Ya. Itu masyarakat kebutuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dipengaruhi oleh hal-hal seperti berikut. Pertama, pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, kebutuhan anak SD dengan kebutuhan anak SMP, dengan anak SMA, ataupun mahasiswa ini akan berbeda. Ya. Kita bisa bayangkan dulu kita waktu SD, kebutuhan kita mungkin sedikit ya. Ya. Uang jajan pun mungkin cukup 1.000 atau mungkin hari ini 5.000.
Berbeda dengan anak SMP, ya kan. Beda lagi dengan anak SMA, bahkan mahasiswa. Dalam fasilitas mungkin beli alat tulisnya pun akan berbeda. Nah, ini jadi pendidikan ini berpengaruh terhadap kebutuhan kan. Ini pendapatan. Nah, ini pendapatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, eh, pendapatan yang pas-pasan dengan pendapatan yang tinggi ini akan berbeda kebutuhannya. Ya, mungkin tadi saya katakan untuk yang pendapatan pas-pasan mungkin mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan yang primer, kebutuhan yang primer, atau dipaksakan sampai kepada kebutuhan tersier. Berbeda lagi dengan yang berpendapatan atau berpenghasilan tinggi. Mereka sudah mencapai kepada tingkatan memenuhi kebutuhan tersier yang mewah seperti itu. Nah, ini artinya pendapat pun menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini perkembangan zaman. Nah, ini perkembangan zaman juga mempengaruhi eh, kebutuhan. Ya. Kebutuhan itu meningkat atau tidak, itu pun tergantung perkembangan zaman. Ya. Salah satunya mungkin perkembangan zaman hari ini kita sudah masuk ke dunia digital. Eh, Sebagai siswa yang memang seharusnya tidak membutuhkan eh, handphone, tapi karena hari ini perkembangan zaman yang pembelajaran sudah masuk ke dunia daring, ya akhirnya eh, siswa pun butuh alat komunikasi untuk mengikuti pembelajaran secara online kan seperti itu. Ini perkembangan zaman pun mempengaruhi. Terus kondisi alam, nah ini kondisi alam pun mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan. Berbeda kebutuhan di musim hujan dan kebutuhan kondisi di musim kemarau. Ya. Wilayah sedang musim hujan dengan wilayah musim panas ini akan berbeda kebutuhan. Artinya kondisi alam pun ini menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Masuk adat istiadat ya, adat istiadat di daerah kita akan berbeda dengan di daerah yang lain. Artinya ini eh, adat istiadat pun mempengaruhi eh, kebutuhan kan seperti itu. Masuk lingkungan, ya, lingkungan pun menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Termasuk agama pun ini menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, kebutuhan. Nah ini ya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, ya, kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Lanjut, alat pemenuhan kebutuhan. Macam-macam benda pemenuhan kebutuhan itu ada benda menurut cara mendapatkannya ya. Itu cara mendapatkannya ada disebut dengan benda ekonomi. Nah, benda ekonomi ini adalah eh, ketika ingin mendapatkannya perlu pengorbanan. Karena apa? Karena jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia yang banyak. Nah, benda ekonomi ini ya harus ada pengorbanan kita untuk membelinya. Ya, misalnya membeli beras, baju, komputer, dan sepatu. Nah, ketika barang atau benda yang ketika ingin kita dapatkan perlu pengorbanan baik waktu, tenaga, dan uang, ini disebut dengan benda ekonomi. Selanjutnya, benda bebas atau disebut juga benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya, misalnya cahaya matahari atau udara. Ini. Selanjutnya, benda menurut tujuan kegunaan. Ini ada kita bisa melihat benda itu menurut kegunaan dan tujuan kegunaan. Itu ada benda konsumsi, adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Misalnya sepatu, pakaian, atau tas. Jadi yang siap pakai oleh kita itu disebut benda konsumsi. Terus ada benda produksi, ini benda yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, contohnya mesin dan alat baku. Jadi benda produksi ini adalah benda yang berguna atau gunanya untuk menghasilkan benda konsumsi, benda yang lain ya seperti itu. Selanjutnya, benda menurut proses pembuatannya. Ini ada bahan mentah. Ya. Jadi bahan mentah ini bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan mentah itu juga bahan
Contohnya adalah minyak bumi, tembakau, atau rotan, ya, kapas, pohon, dan sebagainya ya. Itu bahan mentah. Nah, bahan setengah jadi ini bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang, ya, yang jika diolah akan menjadi kain. Kalau kayu diolah, yang jika diolah akan menjadi kursi. Ini bahan setengah jadi. Terus ada bahan siap pakai atau bahan jadi. Merupakan barang siap konsumsi seperti yaitu selimut, sendok, atau piring dan lain-lain ya. Jadi yang sudah siap pakai atau siap bahan jadi. Selanjutnya, benda menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, ada benda komplementer, yaitu benda atau barang pelengkap. Nah, yang akan berguna jika keduanya benda itu dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Ya, contohnya motor dan bensin. Nah, ketika dua benda ini bersamaan, ya, dipakai bersamaan ini akan memberikan manfaat. Ya, motor kita akan bisa maju, motor kita akan hidup, ya. Atau kopi untuk sebagian orang-orang yang suka manis, ya. Nah, kalau gula ini sebagai pelengkap kopi kan, atau ngeteh. Ngeteh ini pelengkapnya adalah barang pelengkapnya adalah gula juga gitu ya. Jadi barang benda komplementer ini adalah barang pelengkap. Selanjutnya benda substitusi ya, ini benda substitusi ini adalah benda pengganti yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contohnya penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin tik, yaitu atau mungkin daging ayam bisa menjadi benda substitusi atau barang substitusi ketika daging sapi susah ditemukan atau mahal harganya. Jadi ada barang pengganti dapat menggantikan dengan benda lain ya, seperti itu. Selanjutnya benda menurut segi jaminannya itu ada benda bergerak ya, dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek, itu kurang lebih 1 tahun. Misalnya radio atau televisi ini benda bergerak, jadi bisa dipindahkan tempat serta bisa digunakan sebagai jaminan. Nah, benda tidak bergerak ini tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang ya. Contohnya lahan atau gedung perkantoran itu ya. Itu benda menurut segi jaminan, ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak. Selanjutnya, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Ini menurut A.G. Meyers, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan bedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Jadi intinya barang ini akan berguna jika melihat dari segi bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Nah, kegunaan bentuk ya ini from utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Jadi barang itu akan berguna ketika diubah bentuk. Contohnya adalah papan, paku, cat, fitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, kegunaan tempat. Nah, class utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Ini barang itu akan berguna ketika barang itu dipindahkan tempatnya. Contohnya ini, pasir di pantai atau batu karbonium akan memiliki nilai ekonomi setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Ya, itu. Jadi barang itu akan berguna ketika sudah pindah. Selanjutnya kegunaan waktu. Time utility adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contoh, tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Jadi ini melihat barang itu berguna kalau tepat waktunya. Ya. Selanjutnya kegunaan milik. Ownership utility adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah membeli, membayar, dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Jadi barang itu berguna ketika sudah dimiliki. Nah, itu kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Ya, dia ada menurut bentuk,
penggunaan tempat, waktu, dan link. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua ya, yang bisa disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan kalian paham, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti ya di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mengikuti di kelas daring ini. Saya tutup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.